Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Healthies, ketemu lagi dengan saya Dinda. Dan hari ini spesial ada juga host ternama kita, Dok Yen. Hai Dinda, kok kita spesial banget nih, kita berdua nih, ada apa nih? Iya, betul sekali nih Dok Yen. Kali ini episode Info Podcast kali ini spesial banget karena dalam rangka Hari Ibu nih Dok Yen. Ya ampun, kita tuh sesama ibu-ibu nih ya kita ya. Betul, kita merayakan Hari Ibu tingkat Kota Depok tahun 2025 dan juga spesial podcast tahun ini terakhir nih Dok, tahun Pantesan. 2025. Jadi kita buat spesial nih ya. Betul, jadi kita barengan ya Dok. Dan ini kayaknya seru juga nih. Betul. Saya pakai kebaya, Dinda pakai baju korpri. Ini kita sebagai ibu-ibu pekerja ya. Ibu-ibu yang berkarir dan juga tetap harus mengutamakan keluarga tentunya ya tetap Dok. menjadi seorang ibu ya. Sesuai dengan tema kita pada podcast kali ini adalah peran ibu untuk menyehatkan keluarga. Wah, seru banget. Siapa nih? Betul sekali. Tamunya spesial juga nih kayaknya. Tentu saja. Kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial banget, yang keren sekali. Beliau merupakan Kak Sela ya. Kita panggil Kita ya. panggil sama-sama ya. Hai Kak Sela. Halo Kak Sela. Iya, Kak Sela Septiani ya. Beliau merupakan dosen, peneliti dan juga founder dari Edugazi ya. .id ya. Luar biasa. Terima kasih sudah hadir di Info Podcast. Terima kasih sudah diundang. Apa kabar Kak Sela? Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Hari ibu-ibu juga ya. Ibu-ibu Cinta juga. ibu-ibu ngobrol hari ini. Betul. Ibu-ibu ngerumpi kita hari ini ya. Iya betul. Kak Sela boleh dikenalkan dan diceritakan nih aktivitasnya apa aja nih sebagai seorang ibu dan juga sebagai dosen tadi peneliti. Banyak sekali aktivitasnya, boleh dikenalkan dulu ke Info Podcast. Halo teman-teman warga Depok semua, perkenalkan saya Sela Septiani. Tadi sudah sedikit diperkenalkan oleh Kak Dinda ya, Mama Dinda berarti ya, karena kita ibu-ibu hari ini ya. Tadi hari ini kita sudah ada Dr. Yen, tadi pakai kebaya habis bertugas, kemudian pakai seragam ya, seragam kantor juga Bu Dinda. Jadi semua punya peran masing-masing di keluarga. Saya sendiri juga konsultan secara independen begitu, yang juga merupakan dosen, punya tugas-tugas penelitian juga. Kemudian tadi ya sedang membesarkan Edugazi.id, sekaligus juga sedang bersama dengan ikatan alumni FKM UI dan juga Gizi FKM UI saat ini, begitu kurang lebih, dan mengurus 2 anak. Luar biasa ya. Banget. Banyak sekali ya aktivitasnya, kesibukannya, kemudian juga tidak lupa untuk ya mengutamakan keluarga dan anak-anak tentunya ya. Gimana sih caranya atau tipsnya membagi waktu nih Kak? Nah, ngatur waktunya nih betul. Kak. Pasti kan sibuk banget nih Kak Sela nih. Ngatur waktunya gimana nih Kak? Nah ini pertanyaannya agak seru di awalnya, karena biasanya sebagai ahli gizi gitu ya, kita langsung ditanyanya terkait dengan makan anak harus seperti apa. Nah ini sekarang ahli gizi yang juga ibu, ngatur waktunya betul. seperti apa. Menarik sekali gitu ya, semoga bisa. Pasti kita juga nggak sempurna, mungkin ada yang bisa diambil, ada yang ibu-ibu mungkin lebih baik gitu ya daripada saya, bunda-bunda lebih baik juga. Nah tapi kurang lebih mungkin pekerjaan saya ini adalah salah satu pekerjaan yang waktunya tuh tidak selalu misalnya 7 sampai 5 selalu 7 sampai 5 ya. Fleksibel ya Kak. Ya, sangat fleksibel. Sedangkan ketika mengurus keluarga kita butuh juga konsistensi gitu ya. Kalau pagi begini misalnya baru bisa ketemu anak sore, tapi kadang-kadang saya ada acara di sore sampai malam. Tapi pagi ketemu anak. Nah, jadi itu mungkin salah satu challenge-nya gitu ya. Tapi bagaimana membagi waktunya, kalau kami di rumah gitu ya, saya sebagai jangkarnya keluarga gitu, mungkin bangun pagi itu hal yang paling harus dilakukan. Ibunya telat sedikit saja bangun pagi itu berantakan semua tuh. Betul. Berantakan semua. Jadi dari bangun pagi nanti baru bisa ke arah makan sehat, makannya seperti apa diatur.
Kemudian juga sebisa mungkin ya dengan kegiatan-kegiatan yang ada mencoba untuk membersamai anak-anak di rumah. Tidak bisa mengajarkan mungkin ya, tapi udah tahu ya dari ibu guru ya, temani aja ngerjain PR sambil kita ngerjain yang lain gitu kan. Tugas dari dokter ya misalnya. jadi sambil ya berusaha untuk bisa membersamai, mencoba untuk konsisten walaupun waktunya ya itulah challenge-nya ya. Ada ibu-ibu yang waktu bekerjanya lebih panjang mungkin daripada saya, setiap hari harus di luar. Kadang-kadang saya mungkin punya 2 hari, 1 hari bisa full di rumah. Tapi kadang-kadang justru merasa tidak produktif karena aduh capek ya, jadi kok malah nggak nemenin anak PR dan lain-lain. Nah itu challenge-nya, tapi kurang lebih menurut saya sih mungkin bangun pagi adalah salah satu hal yang bisa membuat hari itu lebih baik untuk membagi waktu antara semua kegiatan kita sebagai ibu-ibu gitu. Oke. Luar biasa sekali ya dok. Nah kalau dari versi dok Yen nih gimana nih? Kan tadi Kak Sela waktunya lebih fleksibel ya, ya Kak. Jadi membagi waktunya lebih bisa diatur gitu ya. Nah kalau dok Yen nih sebagai ketua tim kerja promosi kesehatan Dinas Kesehatan Kota Depok nih, waktunya banyakan kerjanya kayaknya ya. Jadi gimana nih kalau dok Yen kasih 9 to 5 nih ya Ini sebenarnya. justru lebih inspiratif nih. Enggak Padat juga. sekali nih. Kita semua ibu-ibu kayaknya inspiratif nih semua. Ya, jadi kalau misalnya saya nih sebagai pekerja yang memang waktunya teratur 9 to 5 ya mau nggak mau ya sama sih sebenarnya. Gimana caranya kita mengatur waktu yang ada. Jadi memang tadi tuh bener ya, bangun pagi itu salah satu upaya kita membuat kegiatan kita tuh jadi lebih semangat nih. Pagi ini kita udah harus ngapain nih, jam segini sampai jam segini, pagi-pagi bahkan sebelum kita kerja nih Mbak Dinda juga pasti ngurus dulu anak-anak, nyiapin anak-anak sekolah gitu ya, sampai nyiapin kita juga ya, kita juga harus berangkat sampai akhirnya kita bekerja. Ya kita tetap harus fokus ya saat bekerja, gimana supaya kita tetap fokus bekerja, jangan terlalu kebawa terus kepikiran anak-anak nih, kita fokus bekerja, mudah-mudahan anak-anak yang kita tinggalkan juga mereka fokus sekolah, mereka fokus dengan kegiatan masing-masing. Nanti saat waktunya kita pulang, ya kita bertemu lagi sama keluarga. Kadang lelah juga sih, kadang lelah, tapi ya kita harus nyempetin nih, ada kegiatan apa nih di sekolah, ada PR nggak atau apa, mungkin kita harus terus komunikasi ya sama keluarga ya. Betul. Jadi intinya walaupun kita sibuk kerja ya, tugas utama keluarga, anak itu tetap harus diprioritaskan juga ya kan. Karena salah satu kita bekerja juga kan sebenarnya untuk balik-balik ke keluarga juga lah, salah satunya seperti itu banget. Iya sih, luar biasa banget ya ibu pekerja ini, dan tidak lupa untuk menyehatkan keluarga. Nah kalau bicara tentang menyehatkan keluarga nih Kak ya, jadi kalau di keluarga Kak Sela itu seperti apa sih Kak langkah-langkahnya atau kegiatan apa yang dilakukan untuk Kak Sela menyehatkan seluruh anggota keluarganya nih? Pertanyaan jadi ini praktik ya, bukan teori ya. Praktik Dua-duanya boleh ya, nanti teori dan praktik. Nah tapi karena sudah punya teori, mungkin beberapa bisa mulai dipraktikkan gitu ya, karena sebagai ahli gizi. Karena gizi ini sebenarnya ilmu yang atau sesuatu yang bisa dipraktekkan dengan 2 cara. Kita punya science base, itu artinya porsinya tuh segini gitu kan. Tapi untuk anak mau makan seperti itu kan kadang-kadang ada yang anaknya suka, nggak suka, maunya karbo terus, maunya cuma protein, nggak mau karbo dan lain-lain. Jadi ada sosialnya juga, bagaimana nih anak itu mau makan dan lain-lain. Nah mungkin yang paling pertama adalah pembentukan persepsi gitu ya. Mungkin dulu waktu saya masih awal-awal kuliah S1 gitu ya, sebelum S2, waktu S2 itu saya lagi hamil anak pertama kebetulan. Jadi anak lahir, nah itu masih dalam kondisi kuliah tuh, jadi ilmu belum banyak diterapkan. Tapi pas anak kedua, ilmunya sudah makin banyak sekali. Dan ternyata saya melihat juga ada perbedaan gitu ya, kayak GTM dan lain-lain. Rasanya nggak ada di anak kedua gitu, karena beberapa yang ada di riset, di penelitian dicoba diterapkan. Oh ternyata riset nih bermanfaat gitu ya, makanya banyak diambil di kebijakan-kebijakan, termasuk di Pemda Depok gitu, riset base nih paling pinter nih, riset base evidence base gitu kan. Nah apa salah satunya yaitu, kalau dulu anak pertama saya itu nggak bagus, nggak boleh makan permen. Memang permen nggak bagus sih gitu, tapi ternyata pembentukan persepsi makan itu apapun itu nggak boleh langsung negatif gitu, yang ini do ini don'ts gitu. Tapi
itu tuh sebenarnya sebulan sekali aja gitu. Jadi semuanya adalah disampaikan dengan hal positif ya. Ternyata itu bisa komitmen membantu. juga, ngebangun komitmen Ya, gitu ya. ini sih yang paling susah sih sebenarnya ya. Jadi tadi gimana membentuk persepsi keluarga bahwa makan itu sebenarnya apa aja bisa, tapi kita harus tahu nih bagaimana komposisi porsi. Nah, kedua sebenarnya adalah komitmen, karena kadang-kadang kita menggebu-gebu, kadang-kadang kan ada capeknya juga ya. Nah, itu memang yang paling dirasa sulit adalah bagaimana menjaga komitmen untuk bisa terus menyiapkan makan keluarga. Maka itu tadi pembentukan kebiasaan, ada rutinitas, itu menjadi penting sekali juga gitu. Kita tahu porsi makan anak segini, dan makanya edukasi itu menjadi penting. Jadi ibu-ibu semua tahu anak saya harus makan sebegini banyak. Tapi saya rasa Instagram, sosial media itu juga sudah semakin banyak memberi informasi yang bagus ya, termasuk Dinkes Depok kan banyak edukasinya gitu ya, melalui posyandu, gambar-gambar isi piringku. Nah, kita tahu memberi makan anak tuh seperti ini gitu gambarannya, harus bervariasi. Kita tahu, tinggal praktik. Nah, di praktik itu mungkin komitmen itu. Kembali lagi kalau anaknya sehat dan lain-lain, seimbang aja. Pokoknya seimbang, protein hewani ada, nabati ada, karbo ada, sayur buah harus dikasih gitu. Jadi nggak fokus cuma satu, harus minum yang ini gitu, tapi sayur buahnya lupa gitu ya. Atau harus protein hewani, aneka protein hewani, lalu lupa dikasih karbo. Anaknya nggak mau makan karbo nggak apa-apa, padahal kan tetap butuh karbohidrat. Betul. Nah, kan ada sekarang istilah isi piringku nih ya Kak. Nah, boleh nih dikasih contoh nih. Komposisinya seperti apa apakah gitu ya. Kasih semuanya sama gitu, porsinya begitu. Nah, harusnya saya bawa ya ini gambarnya. Jadi isi piringku mungkin nanti bisa dimasukkan di sini. Iya, benar. Isi piringku itu piring lingkaran. Nah, setengahnya adalah jatah antara karbohidrat ya atau makanan pokok dengan lauk pauk. Lauk pauk ini bisa protein nabati, hewani, kalau siang kalau bisa dua-duanya gitu ya, di kombinasi, karena siang waktu yang paling banyak untuk memang makan gitu kan. Kalau pagi lagi buru-buru, malam udah mau tidur gitu. Nah, kemudian setengah piringnya lagi adalah jatah untuk buah dan sayur. Karbohidratnya harus seberapa banyak? Nah, dari setengah piring itu 2/3-nya adalah jatah makanan pokok atau karbohidrat. Makanya tadi anak pinginnya biar sehat, protein hewani aja, hewani terus gitu fokus. Padahal ternyata di dalam piring itu ada karbohidrat. Sini setengah, 2/3 adalah karbohidrat. Jadi makan nasi atau kentang gitu ya, boleh dipilih lah kira-kira karbohidratnya apa. Kita juga sedang mengkampanyekan kan diversifikasi pangan. Jadi apakah harus selalu nasi? Harus ya. Anaknya ada yang nggak suka nasi, ternyata anak sekarang agak bule-bule gitu kan. Roti gitu ya, spaghetti ya. atau cumi ya. Benar. Mie ya itu ya, Iya. gitu. Ntar kalau ngomong mie, kok mau ngasih mie? Kok Nah, boleh kalau gitu ya? kami karena sudah ada studinya bahwa memberikan persepsi baik itu juga membuat anak jadi nggak, saya jadi suka mie, jadi kan kadang-kadang pengennya nantang gitu kan. Tidak boleh kan. Roma Irama. Gimana coba? Apa ya lupa? Kenapa gitu. Dia pengennya malah nantang gitu kan. Nah, jadi mie termasuk juga karbohidrat, tapi apakah boleh sering-sering gitu ya kita lihat, karena mie kadang-kadang ada bumbu-bumbunya yang mungkin tinggi garam. Nah, tadi kan sudah dibicarakan, ingat gula, garam, lemak itu yang harus dikurang-kurangin gitu kan. Nah, kalau bumbunya banyak garamnya, tapi kalau ibunya bikin sendiri, mie telur pakai ini, ada sayurnya, boleh-boleh aja gitu ya. kan, asalkan diversifikasi, jangan setiap hari makan mie nanti rambutnya keriting. Nah, itu bukan berdasarkan penelitian saya aja sama. Nah, itu jadi yang menantang zaman now ini kayaknya mungkin beda kali ya tantangan Betul. gizi zaman dulu sama zaman now, kira-kira gimana tuh? Betul sih, sekarang tantangannya justru kuliner itu berkembangnya luar biasa. Produk-produk juga tadi ya, misalnya ngomong susu aja yang mana nih yang bagus, bingung juga karena banyak sekali. Ada yang ini pasteurisasi, full cream, ini macam-macam gitu ya. Banyak sekali pilihan, tapi kok diantara banyak pilihan kita malah bingung, terus kita malah bisa milih yang nggak sehat gitu ya. Mungkin kadang-kadang tidak sehat dipromosikan dengan cara-cara yang lebih menarik mungkin begitu ya. Maka itu perlu dibarengi dengan edukasi dengan cara-cara yang menarik juga, sehingga kita jadi agak takut nih gitu, ada fear, ada rasa takut juga untuk
memilih yang dipromosikan dengan gencar dan sangat menarik. Misalnya minuman-minuman tinggi gula gitu ya. Kayak sesimpel mengajarkan keluarga di rumah biasa minum air putih aja, itu kan sebenarnya udah kebiasaan sehat juga sekarang. Betul. Iya, Karena benar, ya benar. kan minuman yang ada Bawa biji-bijiannya tumbler gitu ya. bawa tumbler. Biarin deh gaya-gaya, katanya ini tumbler apa gaya-gayaan ibu-ibu gitu kan. Nggak apa-apa deh, karena tapi isi bukan kopi. Kadang-kadang Air isinya putih kan ya? kalau air putih. Kita pastikan cukup minum air putih. Nah, itu juga bagian dari hidup sehat yang cukup simpel, bisa dilakukan, dibiasakan di keluarga. Karena kita banyak kalau keluarga udah keluar weekend gitu ya, makan di restoran, Minumnya pesan yang minum juga gitu kan. manis-manis gitu ya. Padahal kan lumayan kalau kita buat tumbler atau kita pesannya air putih aja, hematnya lumayan jauh ya. Selain itu Lumayan jauh makin sehat, lebih sehat. Nah juga. itu, juga. jadi kadang-kadang bilang sehat itu mahal. Lah gimana orang kita beli minum kalau minumnya warna-warni, Itu lebih harganya mahal sama ya? kayak makanan nggak sih? Benar. Nah, makanan 50.000, ini 45.000, tapi dibeli gitu. Nah, Iya benar. Jadi memang challenge banget sekarang ini ya di jadi dunia udah ada tawaran yang lebih murah dan sehat aja, kita masih mau milih yang yang nggak lebih sehat. yang nggak Nah, itu. sehat ya, Iya, padahal air putih itu udah paling sehat iya, gitu itu ya kan, nah, challenge jadi. benar. Jadi banyak banget challenge kita ya untuk memberikan apa namanya gizi yang memang seimbang untuk anak-anak kita agar memang terbiasa mengkonsumsi yang sehat gitu Iya, kan ya. iya. Nah, kemudian tadi sudah di-spill nih sama Kak Sela terkait juga dengan konsumsi sayur yang rendah banget di Indonesia, di Depok pun gitu ya Dok. Iya, kita data PHS kita aduh rendah banget konsumsi sayur dan buah ya masyarakat gitu ya. Gimana sih caranya, tipsnya nih Kak biar buah dan sayur itu jadi makanan favorit di keluarga, gimana nih? Agar jadi makanan favorit, yang pertama tadi role model ya. Orang tuanya kelihatan selalu pertama sedia, pasti availability, ketersediaan. Barangnya selalu tersedia tiap hari. Kadang-kadang kan mungkin aja kita ada 1-2 hari nggak ada buah di rumah gitu, atau bahkan ada rumah tangga yang bisa nggak punya kadang buah menganggap buah itu kayak Mahal mahal. gitu ya. Iya. Padahal ada juga buah yang murah-murah kan di Papaya pasar. misalnya ya. Betul. Apalagi kalau punya kebun sendiri di rumah ya, Iya, lebih nanam bagus sendiri ya. ya. Nah, itu lebih bisa tuh. hemat. Jadi betul. makanya di keluarga itu bahwa orang tua pasti ya, lagi-lagi tombak atau anchornya adalah ibu, habis sedia role model makan gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau akses, saya rasa sebenarnya kayak di Depok mana mungkin sih akses terhadap buah, banyak nggak ada kan gitu kan, aksesnya sudah ada. Nah, edukasi saya rasa juga sudah banyak gitu ya digalakkan. Nah, jadi memang butuh support sistem gitu ya, bukan hanya si keluarga atau tanggung jawab ibunya aja, tapi memang saat ini kan pemerintah juga merasa ibu harus disupport apa nih gitu. Makanya ruang laktasi sekarang jadi selalu harus ada gitu, kayak di sini tadi di depan ada ruang menyusui dan lain-lain, itu harus ada disupport. Nah, salah satu supportnya mungkin adalah tadi memastikan bahwa buah mungkin jadi lebih mudah diakses oleh siapa saja. Kalau ada acara mungkin biasanya kan ini sembako, bazar sembako, coba bazar buah gitu. Iya benar. Bazar Jadi buah, ya. rebutan buah sayur gitu. Iya. Atau mau bayar, ibu masuk cuman bayar 20.000, ibu boleh 5 menit rebutan apa aja, ambil deh tuh Bu. Bisa Juga ya. pernah Jadi bazar sayur ya. Nah, itu kayak begitu sering kan. sih juga di Di Pemkot Pemkot ya, ya. ada jual sayur buah murah gitu. Nah, ya. iya. Senang banget sih, emang laku juga sebenarnya ya. Ada jusnya juga gitu ya, karena jus boleh nggak sih, kadang-kadang daripada nggak makan buah sama sekali ya boleh-boleh aja. Tapi kan kadang-kadang jus harganya tadi sama dengan minuman-minuman mahal itu, tapi atau menjadi usaha di rumah tangga, ibunya rajin ngejus, sekalian bikin beberapa, mau nggak dijual di sekolah dan lain-lain, jadi ide usaha juga gitu. Bisa. Jadi bisa jadi tren sih di satu lingkungan ya, misalnya di Depok ini jadi sebuah tren, kok semuanya jadi buah tumbler, kok semuanya jadi buah sayur gitu banget sih, kok tiap ke wali kota sekarang ada buah sayur gitu misalnya, atau ada pojok buah dan lain-lain, pojok buah sayur kayak apa. Jadinya masyarakat kayak terngiang seperti halnya kita di rumah, kok mama tiap hari. Mungkin anak masih usia 3-5 SD kayaknya tuh lagi menentang-nentangnya, tapi mungkin saat dia dewasa kayaknya harus gitu, kayaknya kok harus, kayak ada yang kurang kok nggak ada sayur buah. Karena kebiasaan kita di rumah saat ini gitu misalnya ya.
Iya, kita juga di Pemkot sudah mulai membiasakan ya dok. Jadi sudah ada buahnya di snack Setiap snack, ada buah saji setiap pertemuan. Kita dapat buah, gitu iya, ya, dipaksa makan buah ya. Iya. Besok-besok Gitu. snacknya satu keranjang parcel pepaya. Iya. Nah, Iya. ngomong-ngomong tentang pembiasaan hidup sehat nih dari seorang ibu gitu ya. Kan kita tahu bahwa pembiasaan nggak cuman tadi ya gizi seimbang gitu ya, tapi betul. banyak juga pembiasaan-pembiasaan hidup sehat lainnya. Iya. Ya tadi seperti tidur yang cukup gitu, kemudian juga olahraga, Iya, betul. menjaga anak supaya nggak main game mulu Iya, gitu ya, betul, terus betul. imunisasinya lengkap apa enggak. Nah, ini sih sebenarnya hal-hal yang kayaknya harus kita pikirin juga nih ya. Betul. Nah, Betul, kalau betul. Kak Sela sendiri gimana nih supaya anak-anak nggak, sekarang kan zamannya gadget ya pasti ya. Betul. Gimana nih menjaga anak supaya nggak Main gadget terus gadget gitu ya. mulu nih. Iya. Betul banget, jadi kayak bukan cuma gadget tadi ya, semuanya kayaknya harus kita pikirkan Seimbang juga ya. Bahkan seorang ibu gitu ya harus pikirkan juga. Iya. Nah, kadang-kadang beban ibu nih berat banget, maka tadi butuh support system gitu ya. Nah, kalau di rumah sendiri mungkin ibu orang tua ya dengan kesibukannya masing-masing, kadang-kadang sekarang susah banget ya, hampir sedikit lah yang benar-benar free dari gadget gitu anaknya ya. Pasti ada gadget, tapi mungkin kita harus juga coba mengikuti perkembangan zaman, mengejar kemajuan teknologi dengan bisa membatasi, sebenarnya memberi batasan sih ya, batasan ada anak-anak kita bermain gadget. Sekarang ada Google Family, kemudian juga kalau pakai iPhone itu Apple Family gitu ya. Kalau ini saya bukan psikolog makanya, tapi praktik kami di keluarga, nah itulah balance ya. Iya. Ayah harus ada peran ayah. Benar. Peran ayah ini penting. Jadi hari ibu tolong ayah gitu kan. Ayah juga harus muncul gitu. Nah, di gadget ini saya rasa laki-laki biasanya lebih high tech nih, laki-laki ini kan. Sini laki-laki semua kan yang megang gini, ngurus ini semua laki-laki karena lebih high tech, dan bapaknya bisa mengatur sehingga tiba-tiba jelek aja gitu. Gadget anak-anak mati sendiri di waktu tertentu. Kemudian bisa di-track anak bisa nonton apa aja dan lain-lain gitu ya. Bisa diblok kalau tiba-tiba kita nggak mau. Nah, itu mungkin hal-hal seperti itu dari kita, tapi akan cukup sulit juga sih dengan kesibukan. Kalau ibu bapak dua-duanya sibuk, kadang-kadang anaknya main apa lagi nih, tiap hari kasih Iya, mainan baru, itu kan kadang-kadang repot juga. Nah, maka mungkin tadi support sistemnya adalah dari pemerintah kota misalnya ya, dari lingkungan sekitar, komunitas yang ada. Misalnya saya sering melihat misalnya sedang memberikan seminar, ibu terpaksa harus membawa anak gitu kan. Dia malu juga kalau anaknya itu ganggu gitu selama proses berjalannya acara, sehingga anaknya diberi gadget. Iya, Kita ngomong, makanya sih jadi ngomong harus cepet-cepet gitu rasanya, karena kasihan juga anak ini gitu. Saya kebayang anak saya juga gitu kayaknya kalau saya lagi harus kerja dan terpaksa tuh anak harus dibawa. Kadang-kadang ada yang bisa dititip dibawa keliling-keliling, tapi kalau anaknya ini full gitu ya gadget, nah mungkin di kegiatan-kegiatan yang ada salah satu supportnya ya, disiapkan juga kalau kelihatannya akan membawa anak, siapkan misalnya hal-hal untuk aktivitas anak gitu ya, ruang busy bermain board atau anak apa, ya. ruang bermain atau sekedar gambar dengan pensil warna, jadi anaknya, atau kayak games Teralihkan ya iya. dari gadget ya. Jadi ada fasilitas seperti itu. Jadi kadang-kadang dituntut aja ibunya, kok ini kok anaknya gadget terus, sekarang ini generasi gadget terus ini. Nah, tapi harus ada support juga, tadi ayah support, kemudian bahkan dari level lingkungan itu support, ada komunitasnya support, semua support, bukan hanya menjudge gitu ya, tapi ada support, apalagi yang bisa dilakukan. Nah, seperti ruang-ruang terbuka ya, RPTRA ya gitu, kalau di Jakarta sini juga kan sama, tempat bermain, Iya, banyak sih. taman-taman. Nah, itu kan di kota juga Depok solusi. juga. PLH. Ruang terbuka lahan hijau ya kalau. Nah, iya itu kan bisa anak main layangan di situ, main perosotan apa. Sebenarnya bisa jadi ini ya yang cukup, yang gratis gitu, nggak apakah harus selalu yang berbayar berapa ratus ribu. Aduh, daripada itu gadget aja deh ya nggak sih, kota iya, cuma ujung-ujungnya. segimana. Tapi kan kalau banyak taman, ruang terbuka ini juga jadi solusi. Jadi semua harus beri solusi biar ibu lebih ringan bebannya. Iya sih ya, kalau di kota Depok alhamdulillah sudah ini ya, Iya, banyak difasilitasi ya untuk ruang bermain anak, kemudian fasilitas-fasilitas yang ruang terbuka hijau, yang banyak taman-taman bermain anak itu di setiap kelurahan, kecamatan itu udah Pasti ada, ada. pasti ada. Bahkan perpustakaan gitu. ya, terakhir saya lihat Instagram Cing Ika kayaknya ke perpustakaan yang Iya. bagus itu. Itu kan itu bisa juga di kan Depok sih sebenarnya. sudah banyak fasilitas ya. Cuma memang Tinggal dipakai. membiasakan ya
dipakai sama masyarakat dan juga yang terpenting itu pembiasaan di rumah sih sebenarnya ya Betul, kan. betul, Di rumah itu gimana peran ibu dan juga ayah itu untuk mengatur gimana anak-anaknya dibatasin nih main gadgetnya gitu Komitmen kan ya. Komitmennya gimana gitu ya. Ini memang challenging Challenging banget sih. Bener-bener kita juga ngerasain ya sebagai ibu Nah, ya. Betul sih. Anak-anak serba salah dikasih HP main terus, nggak dikasih HP dia Kehabisan bosan mau mainan ngapain. apalagi. Iya, kita juga harus Sibuk ngajak dengan main, main kita juga, gitu. betul. Jadi memang betul sekali peran ayah juga sangat penting ya, nggak cuma semuanya pengasuhan itu di ibu, tapi juga ayah juga harus support gitu ya. Anggota keluarga yang lain juga harus support juga gitu Soalnya ya. kalau di ibu semua nanti stres ibunya. Iya, jadi nggak kepegang malah ya. Bener ngomong-ngomong soal beban ibu nih ya, mental health ibu ini harus dijaga juga sebenarnya ya kan, bener nggak Banget, sih? banget. Iya, jadi Harus. kayak ya ibu semua apa-apa ibu dari mulai makan ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi ibu semua ya. Mana padat banget kan sekarang tuh kegiatan ya. Kayak zaman dulu kayaknya les cuman itu aja, sekarang tuh jenis les beragam banget gitu Dan itu kan. kayaknya semuanya bebannya di ibu gitu Iya, ya, di iya, keluarga. iya. Nah, kalau Kak Sela gimana sih untuk menjaga kesehatan mental Kak Sela sendiri ini ya sebagai seorang ibu yang sibuk dan juga harus fokus ke keluarga gitu. Gimana caranya biar ibu-ibu nih nggak stres, nggak gampang stres gitu ya? Gimana nih? Iya. Lagi-lagi saya karena ahli gizi bukan psikolog ya, tapi yang saya rasa selalu menyelamat karena saya tuh perang bener-bener iya, betul, betul. rasanya enggak mesti dari sisi waktu ya. Tiba-tiba iya. nganter anak tiba-tiba dipanggil ke sana sini gitu kan. Kayaknya ada aja gitu. Betul, Kita punya orang tua juga kadang-kadang minta antar ke sana, kita pengen nyepetin juga mendampingi keluarga, kerja ada, anak ada, suami Pokoknya dapat butuh. semua Iya, deh. Ya kan kayak gedor banget capek. Aduh, ini apalagi kalau sudah ada deadline. Betul. Rasa itu lagi stres dan lain, Iya, tapi bener. anak sakit misalnya. Wah, itu udah apalagi tuh. anak sakit deadline ini mau gimana nih gitu kan. Tapi saya rasa sejauh ini sampai titik ini bisa selamat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Memang adalah karena berpegang pada ini ya, ibadah deh kayaknya. Betul. Saya rasanya bangun pagi sholat subuh. Kalau sholat subuhnya telah sedikit berantakan sedikit apa, hancur itu hari kayaknya. Itu sih, jadi saya rasa apa ya, ini bukan mau pesannya ibu mama Mama Sela Dede ya, mama Dede ya. Tapi memang saya rasa sejauh Iya, ini benar sih. itu yang aku rasa selalu Yang memperkuat menyelamatkan. kita ya. Iya. Tips kedua mungkin kita kurangin scrolling karena kadang-kadang apa ya, ada tips-tips gitu atau misalnya quotes gitu ya, misalnya lebih baik kembalikan pada ibu daripada hanya memberi sekian juta misalnya gitu-gitu. Dia bilang ini bersyukur atau itu kan itu quotes yang dari orang lain. Apakah orang itu baca Quran atau enggak gitu kan. Kalau atau enggak kita nggak tahu. Jadi kalau mau cari quotes adalah dari Quran atau dari kebiasaan Rasul, dari hadis. Betul. Itu aja, jadi nggak terlalu pusing gitu ngeliat orang pakai apa ini olahraga apa gitu. Sekarang orang lagi liburan semua gitu di menjelang hari ibu kan, akhir tahun gitu liburan semua, rasanya santai aja gitu. Malah santai, enak sekali karena Iya. semua pemerintahan juga lagi pada tutup buku ya kayaknya. Jadi kita lagi agak kosong kan, nah ini lagi tenang nih sedikit. Habis ini awal tahun, tapi satu sisi kan rezeki jadi datang, tapi kita mulai sibuk, itu balance life lah ya. Iya, Tapi benar. semua yang membalance tuh, Iya, semua yang balance ya nggak sih rasanya itu ya, berpegang pada Iya. Allah lah gitu. Iya, benar. Jadi intinya Kayaknya klise iya, tapi- agar ibu-ibu nih ya nggak pada cepet capek, cepet stres gitu ya. Intinya memperkuat iman gitu ya. Kayaknya sih itu. Iya, jadi selain ibadah itu, gitu ya. Kan? Selain ibadah tuh nge-recharge ulang semangatnya, emosionalnya itu Gimana apalagi biasanya? nih? Hobi deh kayaknya habis itu. Oke. Jadi kayaknya kalau punya hobi ya kita coba luangkan waktu kayak nyobain olahraga gitu kan, seneng. Kemarin yang padel ya lagi tren gitu. Saya udah telat nih. Belum nih. nyoba kan? Belum nyoba Nah, nih. ini mau agak kosong nih kan. Aku baru banget coba, ternyata wow enak ya. kok enak ya. Ya udah mumpung kosong mau deh gitu. Bukannya pengen ikut-ikutan sih, apa yang lagi ini pengen aja coba. Tenis pernah coba, kayaknya Lebih berat ya. kurang bisa juga dan kurang seru. Apalagi misalnya Zumba, ternyata saya punya hobi olahraga, seneng gitu, suka nyanyi dan lain-lain. Ya karaokean lah apa kalau ada waktu ya. Tapi ya itu lagi-lagi kalau balance dengan ibadah mungkin nggak terlalu kebablasan dengan hobinya juga. Betul. Tentu saja ibu-ibu juga harus punya me time-nya sendiri gitu Me ya, time agar mungkin ya. betul, agar Benar. nggak capek sendiri gitu kan. Jadi
betul banget tadi tipsnya, salah satunya olahraga atau hobi tadi ya, Hobi tentunya yang positif ya. Ada yang hobinya ya. merajut gitu kan. Saya lihat bisa ini banget. kenapa Bu kok banyak banget rajutannya, saya hobi. Nah tapi kalau kita nggak hobi kan saya stres sendiri lihatnya. Diajak ayo merajut gitu. Kayaknya saya bukan me time ini kayaknya. Jadi tergantung Pilihan. hobi, kesenangan ya, sebagai healing kita sebagai ibu-ibu ini ya, biar nge-recharge lagi gitu ya. Kalau hobinya makan gimana tuh ya? Nah, gizi seimbang lagi nih kayaknya harus milih. Iya. Nggak apa-apa sih, boleh kulineran ya, tapi ya kalau bisa kita pilih yang protein, serat gitu ya, karena karbo itu akan mudah dan banyak ditemukan. Lemak apalagi hampir semua makanan juga ada lemaknya gitu. Jadi ya kuliner ya, misalnya gorengan gitu ya, daripada karbo yang digoreng, mungkin kita lebih baik pilih protein digoreng. Jadi misalnya daripada apa ya, ubi goreng gitu, mungkin mendingan tahu goreng, tempe goreng, tempe mendoan gitu kan. Lebih bagus lagi rebus-rebusan kan. Sebenarnya sekarang lagi begitu tren ya, sebenarnya Iya, itu ya. Ya, Menkes juga udah ngarahin untuk ya snacknya rebus-rebusan lah ya, Iya, kita bener. ya kan Rebus lebih sayur sehat buang. gitu Iya, kan betul. ya, betul. Kan serat rebus-rebusan tuh ada kacang-kacang yang direbus gitu kan, umbi-umbian itu lebih tinggi serat. Nah, itu sebenarnya, tapi ya kadang-kadang kan suka ngerasa bersalah kalau saya minum ini, tapi makanya edukasi tuh penting deh. Edukasi harus menarik, gula, garam, lemak, hati-hati kalau sampai konsumsi bisa seperti apa efeknya. Jadi kita hindari secara otomatis gitu. Nah sekarang ya keseluruhannya nih, pesan-pesan untuk seluruh ibu di Kota Depok nih khususnya agar menjaga tetap sehat gitu ya, keluarga tetap harmoni, semuanya deh di hari ibu ini. Apa nih Kak? Pesannya adalah ibu-ibu, selamat hari ibu semuanya. Pesannya adalah ibu semua hebat, pasti bisa sampai titik sejauh ini, pasti sudah banyak hal-hal yang sudah tepat dilakukan, maka lanjutkan perjuangan. Pesannya itu semangat selalu. Kesehatan itu sangat penting karena itu benar-benar modal ya untuk kita bisa produktif, untuk keluarga, untuk bisa membersamai keluarga lebih panjang. Maka ayolah kita menjaga sebelum sakit, kita menjaga mencegah sebelum harus menyembuhkan gitu. Dengan cara apa? Tadi salah satu yang sebenarnya paling mudah tapi rasanya masih sulit dilakukan adalah di hari ibu ini, mungkin pesannya adalah ayo kita coba evaluasi, kita coba memulai langkah-langkah kecil untuk makan lebih sehat, bergizi seimbang. Tadi bisa mulai dari mau minumnya pokoknya harus bening deh, air putih, dicukupkan air putihnya, ada sayur setiap hari dan buah misalnya di rumah, kemudian pemilihan protein dan lain-lain. Langkah-langkah kecil apa yang kira-kira bisa dilakukan? Makan yang teratur, keluarga dibiasakan sarapan dulu misalnya di pagi hari. Langkah-langkah kecil mana yang rasanya belum dilakukan dan mampu untuk bisa dilakukan, mungkin bisa dilakukan karena sampai sejauh ini saja sudah hebat sekali. Begitu mungkin. Bisa jadi resolusi tahun depan. Resolusi ya. benar-benar. Ya. 2006 lebih sehat. Amin. Kita bisa. Banyak sekali nih bincang-bincang kita ya. Seru udah banget ya. ngobrol sama Kak Sela, seru banget ya. Seru banget. Bagian dari merecharge juga nih sebenarnya ngobrol-ngobrol bener, sama ibu-ibu ngobrol lain. sama ibu-ibu ya. Masa dapat support gitu. Sama ya kita ya. Iya, jadi beban ibu-ibu nih sebenarnya sama semua sih. Tapi intinya bagaimana ibu-ibu itu bisa mengatur waktu ya, kemudian juga harus seimbang tadi. Ya, dari mulai makannya, kemudian juga pola hidupnya ya gitu, harus benar-benar seimbang ya, agar keluarga atau anak-anak juga ngelihat nih sebagai role model ibu-ibu kita dulu nih yang harus sehat, yang harus bahagia ya, yang harus happy lah pokoknya ya. Dan tentunya tadi ibadah ya, jangan lupa ya. Ya, banyak sekali ya insight yang sudah diberikan oleh Kak Sela untuk kita semua nih ya, Sobat Health. Terima kasih banyak. Iya, makasih banyak. Sehat-sehat selalu, terus jadi inspirasi ya, tidak hanya untuk keluarga tapi juga masyarakat sekitar gitu ya. Amin ya. Sukses terus ya Kak Sela, terima kasih banyak nih udah mampir di Info Podcast ya. Terima kasih juga Dok Yen, ibu hebat yang luar biasa ya. Sehat selalu untuk ibu-ibu di Kota Depok ya, Dok Yen. Mbak Dinda juga nih. Luar biasa ini. Kita semua harus sehat, harus tetap bahagia gitu ya, harus terus menginspirasi tentunya ya. Sekali lagi selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu-ibu di Kota Depok ya. Semoga ibu-ibu semuanya sehat selalu ya, kemudian juga terus bahagia dan juga bisa
bisa menyehatkan tentunya anggota keluarganya. Oke, terima kasih banyak Sobat Healthies untuk episode terakhir di tahun ini ya. Semoga kita ketemu lagi di episode tahun depan 2026. Ya, sampai jumpa 2026. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Kita punya jargon nih, jargonnya ya. Ya, kita jargon dulu nih. Oke. Info podcast. Sehat bersama pasti bisa. Oke Sobat Healthies, demikian info podcast kita kali ini, episode terakhir di tahun 2025 spesial untuk ibu-ibu di Kota Depok ya. Jangan lupa pantengin terus ya info podcast di YouTube Dinkes Kota Depok dan Promkes Dinkes Kota Depok. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih semuanya, bye.